Masih semangat nggak? Kreatif nggak? Kreatif ya. Jangan ya. Ibu-ibunya masih semangat nggak? Ibu-ibunya? Hah? Masa? Yang tertib, yang nggak bercanda nanti dapat hadiah. Ya, yang tertib nggak bercanda, ya nanti dapat. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak ini. Kurang kompak. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina bil ma'rufati fatma'annat qulubuhum bit tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina amanu wa amilus salihati ila yaumil maut. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang senantiasa saya hormati segenap pengurus Yayasan Bakti Umat Nusantara, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat. Yang saya hormati para donatur Yayasan Bakti Umat Nusantara, bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anakku, para yatama yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah zat yang maha pengasih, tak pernah pilih. Dialah Allah yang telah menciptakan jagat raya ini beserta isinya, yang semuanya untuk kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Oleh karenanya kita sebagai hambanya, kita sebagai makhluknya, sudah merupakan kewajiban bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Ya, tentunya dengan imtisalul awamiri wajtinabun nawahi, dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan, semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah. Alhamdulillah wa syukurillah wa binikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Dengan izin Allah, pada hari ini, hari yang cerah, ya. Bahagia kan hari ini? Alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama di Yayasan Bakti Umat Nusantara dalam rangka memperingati Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga
kita selalu diberikan kemudahan, keberkahan, dan selalu dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, pemimpin alam. Ya Bu, siapa beliau? Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah pemimpin yang luar biasa, pemimpin yang hebat. Kenapa? Karena beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mampu merubah sebuah peradaban dari peradaban yang rusak menjadi peradaban yang dari peradaban jahiliyah menjadi peradaban yang penuh dengan cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita sebagai umatnya, kita sebagai pengikutnya, sudah merupakan kewajiban bagi kita untuk mengikuti jejak beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tentunya dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya yang hadir di majelis ini ya diberikan kemudahan-kemudahan dan syafaatul usmah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil kiamah nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masih semangat adik-adik Bu? Oh, subhanallah. Ya, alhamdulillah. Ya bersyukur ya kepada Allah pada hari ini di Yayasan Bakti Nusantara ya kita memperingati Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini temanya nih, dengan semangat Isra Mi'raj 1444 Hijriah, kita tingkatkan kualitas takwa masyarakat melalui potret perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, anak-anakku, jadi yang namanya Isra Mi'raj ya adalah sebuah perjalanan Rasul. Jadi yang namanya Isra Mi'raj bukan maunya Nabi, ya bukan keinginan Nabi. Isra Mi'raj adalah maunya Allah. Ya, makanya kita juga harus memahami kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu. Kenapa? Untuk apa? Terus bagaimana? Ya perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sampai-sampai Bu, Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Itu surat Al-Isra ayat 1. Bunyinya gimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Allah, alhamdulillah. Jadi yang namanya Isra adalah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, ke Masjidil Haram ya yang ada di Mekah, ke Masjidil Aqsa yang ada di mana? Di Yerusalem, Palestina. Ya, kalau perjalanan pakai onta atau pakai apa tuh? Sepeda ontel. Itu perjalanannya itu bisa 1 bulan dari Masjidil Aqsa ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. 1 bulan.
perjalanan Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha sampai menembus 7 lapis langit. Ya, itu hanya butuh waktu satu malam. Subhanallah. Ya. Ini adik-adik ini harus tahu nih. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, mi'rajkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa kira-kira tuh? Ayo, ada yang tahu? Kenapa? Kenapa yo? Yang tahu nanti saya kasih hadiah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengisra mi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa tuh? Ya kenapa? Ya adik-adik kan pernah diajak jalan-jalan sama ibunya. Pernah kan? Iya, mungkin ibunya punya alasan ya nggak Bu? Ini apakah anaknya bete? Ya Bu ya? Iya, pengen jalan-jalan. Nah ini kenapa Rasulullah diperjalankan oleh Allah? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ini hadiahnya, ini nih hadiahnya. Oh, hadiahnya loh, ada. Ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu nggak? Iya, jadi Allah Subhanahu wa taala ya, mengisra mi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya alasan. Kenapa? Karena pada saat itu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi berduka. Ya, kenapa? Karena paman Nabi, ya paman Nabi namanya siapa? Paman Nabi namanya siapa? Abu Thalib. Paman Nabi meninggal dunia. Ya, dan istri yang dicintai yaitu Siti Khadijah pun ya meninggalkan Rasul. Ya, makanya Allah melihat Rasulullah termenung kali ya. Iya, bete. Oh iya, dalam kondisi berduka kita. Ya makanya Allah Subhanahu wa taala memperjalankan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui peristiwa Isra Mi'raj. Itu salah satu. Ya Bu, ya tahu nggak? Ya, terus yang namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'raj kan, ya, Bu, itu punya tugas khusus. Punya apa Bu? Punya tugas khusus. Iya. Ya, cuman dalam rangka menerima tugas khusus dari Allah Subhanahu wa taala yaitu terkait dengan sholat. Ya. Ini masih pada serius gak nih? Masih pada serius gak? Ini hadiahnya belum diambil nih. Ambil intinya, sampahnya ambil. Jangan pada bercanda. Kita ambil hikmahnya dari perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah. Nih Bu, nih kita tingkatkan kualitas kita melalui potret perjalanan Rasulullah. Insya Allah kalau kita memahami makna Isra Mi'raj ya penuh dengan peristiwa, penuh dengan hikmah, insya Allah menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya perlu kita pahami bersama. Ya Bu, di dalam Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Apa Bu? Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi.
yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang salah satunya apa? Bu. Ini penting nih untuk kita semuanya ini. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Bu, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ada seseorang yang kepalanya pecah. Bu. Kepalanya apa, Bu? Pecah. Kepalanya pecah. Terus kembali lagi. Terus pecah lagi, kembali lagi. Terus begitu. Ya. Karena Muhammad ya Isra Mi'rajnya dikawal sama malaikat Jibril, ya. Nabi Muhammad nanya, "Wahai Jibril, siapakah dia?" Siapa dia, Bu? Yaitu orang-orang atau umat wahai Muhammad yang selama hidup di dunianya nggak mau pada sholat. Nah, ini adik-adik nih. Jadi orang-orang yang tidak mau sholat, ya, itu nanti di yaumil kiamat, ya gambarannya seperti itu. Kepalanya pecah, ya, dibalikin lagi, diutuhkan lagi, terus pecah lagi, terus aja begitu terus. Mau nggak? Mau nggak? Jangan. Ya, ini benar, Bu. Ini selamat datang nih kepada siapa tuh? Bukan kita tuh ya. Iya. Itu salah satunya seperti itu, Bu. Ya, Bu. Terus diperlihatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perjalanan Isra Mi'rajnya. Ya. Jadi, Bu, ada hidangan apa, Bu? Hidangan daging. Iya, yang sudah matang, ya, enak lagi. Tapi di sebelahnya ada juga daging yang busuk. Iya. Tapi kira-kira kalau ibu suruh milih yang mana? Yang matang, yang enak, yang bergizi, bener nggak? Bukan daging yang busuk. Nah ini mah bukan daging yang enak, bukan daging yang sudah matang yang dipilih, tapi daging yang busuk. Nah ini makanya Rasulullah SAW bingung, nanya sama malaikat, "Wahai Jibril, itu siapa?" Jibril menjawab, "Itu adalah umatmu wahai Muhammad yang selama hidup di dunia, ya, nah ini yang selalu berbicara buruk, berbuat kejelekan, ya, suami selingkuh sama istri orang, istri kita selingkuh sama suami, maka nanti di yaumil kiamat, ya, gambarannya seperti itu, ya." Terus Rasulullah melanjutkan perjalanan lagi, diperlihatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sungai, ada apa, Bu? Sungai isinya darah. Ya, Bu, sungai isinya darah. Ya, dan orang itu berenang di sungai tersebut yang isinya darah. Udah berenang di sungai yang isinya darah, terus ditimpukin pula tuh orang itu. Ya, makanya Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapa gerangan itu?" Bu, apa jawab Jibril? "Mereka adalah umatmu wahai Muhammad, ya, yang ketika hidup di dunia, ya, banyak makan riba, banyak makan hak orang lain, ya, tidak pernah berinfak, tidak pernah berzakat, tidak pernah bersedekah." Itu gambarannya tuh, ya. Nah ini Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan, ya, gambaran-gambaran, ya, umat
Muhammad nanti di yaumil kiamah nanti. Ya, makanya kita bisa mengambil sebuah hikmah untuk kita semuanya. Jangan sampai selama hidup di dunia ini ya kita jauh sama Allah, tidak taat sama Allah, justru kita berbuat yang munkar, berbuat kerusakan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang khosirun di hadapan Allah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang zolimun di hadapan Allah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang fasikun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dengan Isra Mi'rajnya Rasulullah ganti mic-nya. Terus perjalanan Isra dilanjutkan Mi'raj. Yang namanya Mi'raj itu naik, ya Bu. Ayo ada yang tahu? Di langit pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua dalam Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi siapa? Nabi. Kalau ada yang Kesana dong. Nabi Isa dan Nabi Yahya. Ya, itu di langit kedua. Di langit ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi siapa? Hah? Bertemu dengan Nabi? Nabi Yunus. Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Idris. Di langit kelima. Hah? Di langit kelima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Harun. Aduh, ada yang dapat duit nih dari saya nih. Ini yang keenam, yang keenam. Di langit yang keenam, ya dalam perjalanan Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi siapa? Dengan Nabi. Ya, kasih hadiah nggak deh? Kasih hadiah. Ini saya mau beneran. Saya beneran. Ya, begitu. Ya, ketemu dengan Nabi Adam, ketemu dengan Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Yunus, ya, Nabi Harun, Rasulullah, ya, mukanya ceria, dan nabi-nabi yang lain juga ceria. Tapi begitu bertemu dengan Nabi Musa kelihatan murung, kelihatan sedih. Kenapa Nabi Musa bertemu dengan Muhammad Rasulullah? Kelihatannya sedih. Kenapa toh? Ayo, ada yang tahu? Oh, karena iri sama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Kenapa irinya? Kata Nabi Musa,
Muhammad umurnya pendek, tapi umur saya panjang. Muhammad Rasulullah umurnya pendek, tapi umatnya banyak. Ya, tapi saya dikasih Allah umur yang panjang, tapi umatku sedikit. Artinya tidak memaksimalkan umur panjang, ya, dalam rangka syiar dakwah, ya, sehingga umatnya banyak seperti Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu di langit ke-6. Ya, di langit ke-7 Rasulullah ketemu dengan siapa? Ketemu dengan Nabi Ya, nah ini perjalanan mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jadi ketemu dengan para nabi, ya, terus diperlihatkan peristiwa-peristiwa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kejadian-kejadian, ya, umat Rasulullah selama hidup di dunia yang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena tidak taat kepada Allah, tidak taat mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada dalam pelaksanaan mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Allah ngasih tugas spesial, tugas khusus kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugas apa itu? Yaitu pelaksanaan sholat 5 yang tadinya, ya, Allah ngasih tugas sholat itu, Bu, sampai 50 waktu, sampai 50 waktu dalam satu hari, ya. Tuh, makanya para teman-teman Nabi Muhammad Rasulullah SAW kaget juga. Tuh, makanya Muhammad Rasulullah merasa keberatan, makanya minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bu, minta keringanan. Akhirnya tadinya 50 waktu dalam satu hari, kan, dikasih keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cuma 5 waktu. Ya, kenapa kadang-kadang kita sholat 5 waktu aja kadang-kadang bolong blontang, ya, Bu, ya? Ya, Bu, bener nggak? Iya. Tuh, subuh kelewatan, ya, zuhur dalam kesibukan, asar dalam perjalanan, maghrib kecapean, isya. Nah ini, makanya ibu bapak semuanya, ya, ajarilah anak-anak kita sedini mungkin, ya, terkait dengan pelaksanaan sholat. Kenapa? Karena yang namanya sholat menjadi sebuah barometer. Apa, Bu? Bu, yang namanya sholat itu menjadi barometer baik buruknya amal kita hidup di dunia. Ya, Bu, kalau sholat kita benar, maka seluruh amal ibadah kita dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga benar. Hei, kenapa? Oh, nanti nih yaumil qiyamah, yang pertama-tama dihisab, yang pertama-tama akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan kekayaan kita, bukan apa, Bu? Bukan kekayaan kita. Mobil kita berapa, rumah megah kita ada berapa, suami kita ada berapa, istri kita ada berapa, nggak ada. Yang pertama-tama yang akan dihitung, yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil qiyamah nanti, yaitu tentang pelaksanaan sholat. Ya, Bu, ini adik-adik semuanya nih, ya, untuk pelajaran untuk kita. Ya, kenapa? Rasulullah mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamati as-sholat. Wa man sholahat sholahata yu'amalin wa man fasadat fasadata yu'amalin. Awwalu, yang pertama-tama
yuhasabu, yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaumal kiamah, di hari kiamah nanti, yaitu tentang sholat. Ya, makanya ini sholat utama nggak? Iya, menjadi barometer diterima atau tidaknya amal ibadah kita. Kalau sholatnya benar, maka seluruh amaliyah kita, aktivitas kita dikatakan benar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sholat kita rusak, maka seluruhnya dikatakan rusak. Makanya adik-adik semuanya, ibu, para hadirin, kita harus benar-benar menjaga terkait dengan pelaksanaan sholat. Siap apa siap? Siap apa siap? Yang setiap hari sholatnya full siapa? Yang tadi pagi nggak sholat subuh siapa? Ada juga bu? Iya. Makanya sholat kita harus sempurna. Ya bu ya. Kenapa? Allah mengatakan as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang namanya sholat itu yang mencegah ya perbuatan yang keji dan perbuatan yang munkar. Insya Allah kalau kita sholatnya istiqomah ya, khusyuk lillahi ta'ala semata-mata karena Allah, maka Allah akan menjaga kita. Allah akan sayang sama kita. Ya loh. Iya. Yang jauh jadi dekat. Yang sedikit jadi banyak. Akan diberikan kelimpahan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sholat sebagai pembuka rizki kita. Alhamdulillah. Makanya orang yang gak pernah sholat rizkinya seret. Ya bu, orang yang gak pernah sholat rezekinya seret. Rezekinya sedikit. Pengen banyak apa pengen sedikit? Sholat yang rajin. Ya, sholat yang rajin. Ya, kalau kita dekat sama Allah, ya maka Allah pun akan dekat dengan kita. Ya, kalau kita dekat sama Allah, maka kasih sayang Allah pun akan dekat dengan kita. Ya, seluruh permohonan kita, permintaan kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita jauh sama Allah, ya, maka jauh dari kasih sayang Allah. Ya, jauh dari keberkahan dari Allah. Ya, hidup kayaknya susah, ya bu. Hidup penuh dengan kesusahan, selalu gelisah, selalu galau. Ini, ya. Tapi kalau sholatnya istiqomah, sholatnya khusyuk, menjaga sholatnya, insya Allah, ya Allah akan memberikan, ya, iya, ketenangan hati. Allah akan memberikan kebahagiaan. Allah akan memberikan kesejahteraan. Ya, kita selalu dalam cucuran rahmatnya Allah Subhanahu. Ini adik-adik semuanya. Ayo kita rutinkan ya terkait dengan pelaksanaan sholat. Ya, siap apa siap? Siap apa siap? Karena Rasulullah mengatakan as-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Yang namanya sholat itu tiangnya agama. Kalau kita melaksanakan sholat berarti kita telah mendirikan agamanya. Tapi kalau kita meninggalkan sholat berarti kita telah menghancurkan agamanya. Ya, siap menegakkan agama? Siap menegakkan agama? Dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, ini hasil ya perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Makanya pesannya itu terkait dengan pelaksanaan sholat. Kenapa? Tadi saya katakan karena sholat ya menjadi barometer baik buruknya perbuatan atau amaliyah kita selama kita hidup di dunia. Ya, makanya sholat itu yang akan menolong kita, Bu. Sholat itu yang akan menolong kita baik di dunia wal akhirah. Ya, makanya ibu punya cita-cita, punya keinginan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Perhatikan pelaksanaan sholat kita. Siap apa siap? Siap apa siap? Subhanallah. Ya, ini biar kita selalu dalam ridhonya Allah, selalu diberkahan dari Rasulullah SAW. Ayo, biar pada semangat lagi nih. Jangan bercanda nih. Ayo kita sholawat bersama ya. Sholat apa? Sholat bersama. Ya, sholat bersama. Sholatullah, salamullah ala taha rasulillah. Sholatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ayo bareng-bareng. Sholatullah, salamullah ala taha rasulillah. Sholatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil bad riya Allah. Ayo bareng-bareng. Sholatullah, salamullah ala taha rasulillah. Sholatullah, salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan memperingati Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW di Yayasan Bakti Umat Nusantara hari ini, ya, kita lebih cinta kepada Allah, kita lebih cinta kepada Rasulullah, sehingga kita mampu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan meningkatnya iman dan takwa kita, terus kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah Allah akan dekat dengan kita, ya, yang jauh jadi dekat, yang susah jadi gampang, yang sedikit jadi penuh dengan keberkahan, penuh dengan cucuran rahmat, dan penuh, ya, ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, ya Bu. Cukup Bu ya. Yang paling penting tingkatkan kualitas sholat kita. Adik-adik siap meningkatkan kualitas sholatnya? Insya Allah kalau ada adik sholatnya ya khusyuk, istiqomah, nanti cita-citanya akan berhasil. Ya,
cita-citanya akan berhasil, akan dihantarkan, ya. Iya, seluruh keinginan, seluruh permohonan, seluruh hajatnya akan diijabah oleh Allah Subhanahu. Ini adik-adik nih yang ada di sini, yang cita-citanya jadi dokter siapa? Hah? 1, 2, 3. Oh, banyak banget yang cita-citanya jadi dokter. Alhamdulillah. Yang cita-citanya jadi polisi. Hah? Yang jadi polisi. Yang jadi tentara. Cita-citanya yang jadi guru siapa? Yang cita-citanya menjadi penghafal Al-Quran siapa? Ya. Alhamdulillah. Kalau adik-adik pengen cita-citanya diberikan kemudahan, ya, dan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikan apanya tadi? Sholatnya, ya, apa? Sholatnya. Siap apa siap? Insya Allah, mudah-mudahan, ya, dari Yayasan Bakti Umat Nusantara akan lahir generasi-generasi yang kuat, amin. Generasi-generasi yang hebat, amin. Generasi-generasi yang berprestasi, amin. Generasi-generasi yang sukses, amin. Generasi-generasi yang berakhlakul karimah. Dan mudah-mudahan ibu bapak, ya bu, yang anaknya ngaji di sini, yang belajar di sini, ya, ini tugas ibu bapak juga memberikan dorongan, memberikan support, memberikan motivasi. Kenapa ibu bapak semua tugasnya, bu, menghantarkan generasi kita menjadi generasi yang kuat, berprestasi dan soleh. Siap apa siap? Dan anak-anakku semuanya, ayo rajin belajar. Siap? Hah? Rajin belajar. Ya, insya Allah dengan ilmu, ya, kita akan mampu, ya, meraih cita-cita kita. Dengan ilmu kita bisa berprestasi. Insya Allah akan mampu meroleh fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, semoga kita semuanya yang hadir di majelis ini selalu diberikan kesehatan yang paripurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Semoga kita semuanya diberikan kekuatan dan kemampuan di dalam rangka melaksanakan perintahnya dan meninggalkan seluruh larangan Allah, amin. Dan semoga kita semuanya selalu dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang sudah kita kerjakan dan apa yang akan kita kerjakan di masa yang akan datang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.